Ya, selamat pagi Bapak-Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita. Yang saat ini kami boleh ada, kita boleh bersekutu bersama-sama. Untuk itu biar kiranya kita terus tidak henti-hentinya untuk berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini merupakan suatu pergumulan yang tidak mudah, tidak ringan dengan adanya dampak pandemi virus corona. Namun kita tetap yakin bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita orang-orang pilihannya, doa kita menjadi sia-sia. Yang untuk itu kita akan mengelasi firman Tuhan ini di dalam Roma pasal 6. Roma pasal yang ke-6, kita akan baca mulai ayat 15 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikian akan saya bacakan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, ya kita tahu firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Paulus adalah seorang yang memperoleh kasih karunia Allah yang sangat besar, dan kemudian menjadi rasulnya Tuhan, dipakai Tuhan, ya, luar biasa. Paulus yang punya sejarah kehidupan yang lama, ya, yang sangat jahat sekali, ya, yaitu sebagai penganiaya jemaat, namun diubah Tuhan yang sangat luar biasa ketika dalam perjalanan ke Damsyik hendak menganiaya orang percaya. Ya. Paulus mengalami hal sedemikian ini. Ini sesuatu kasih karunia Allah yang luar biasa. Ya. Kita akan lebih baik membaca dalam 1 Korintus pasal 15 yang tidak asing untuk kita. Bagaimana pengakuan Paulus tentang dirinya dan bagaimana kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan. 1 Korintus pasal 15 kita baca 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15, 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, sampai di sini. Nah, jadi inilah merupakan suatu pengakuan Paulus tentang dirinya. Bagaimana dulu yang begitu jahat akan dia anggap apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuatu yang hina, ya. Perasa dirinya itu kotor, tidak layak karena dosanya begitu besar menganiaya orang percaya. Tapi Tuhan itu mengasihi luar biasa. Kasih karunia dinyatakan bukan karena dia baik, namun ketika bagaimana saat dalam perjalanan mau menganiaya orang percaya di jalan Damsyik, ini merupakan kasih karunia yang sangat-sangat besar. Nah, demikian juga kita semua orang-orang percaya, kita pun juga adalah orang-orang yang senantiasa hidup di bawah kasih karunia Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita juga tidak ada bedanya dengan Paulus, ya. Meskipun dipandang dari kejahatan besar Paulus, namun sama aja kita adalah orang-orang berdosa. Namun Tuhan juga oleh karena iman kepada Kristus kita memperoleh kasih karunia Allah yang begitu besar. Sehingga apa saja yang kita alami di dalam hidup ini, ya, kita yaitu adalah orang yang ada di bawah kasih karunia. Artinya ada jaminan. Ya. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini, karena kita ini orang yang ada di bawah kasih karunia Allah, artinya kita tuh juga memiliki jaminan yang luar biasa. Tantangan, masalah, pencobaan boleh datang, tapi karena kita orang-orang yang dikasih, yang memperoleh kasih karunia Allah, Tuhan itu menjadi jaminan kita. Ya. Nah, di dalam ayat 15 yang kita tadi baca, Rasul Paulus itu mewakili segenap orang-orang percaya. Ya. Dia bertanya, apakah kita akan berbuat dosa? Ya. Ketika sudah di bawah kasih karunia? Dikatakan Paulus sekali-kali tidak. Dan kata-kata sekali-kali tidak ini di situ ada tanda seru. Ya. Ini ditegaskan, ya. Ditegaskan. Artinya pertanyaan yang disampaikan Rasul Paulus itu punya maksud. Ya. Punya maksud yaitu untuk mempertegas. Ya. Mempertegas agar supaya orang-orang percaya itu tidak hidup dalam suatu persimpangan jalan. Ya. Tidak hidup dalam persimpangan jalan. Karena mungkin ya keadaan kita kan orang manusia lemah. Ya, jadi masih bisa saja, ya. Tidak, ya. Melainkan di situ supaya kita orang percaya itu memilih hidup, tidak mau diperhamba oleh dosa. Ya. Jadi Rasul Paulus ini juga mewakili semua orang percaya. Dalam pertanyaannya itu dia tegaskan dengan sekali-kali tidak, untuk tidak berbuat dosa. Ditegaskan, dipertegas. Ini penting, ya. Sebab dalam hidup di dalam dunia ini banyak pengaruh-pengaruh, seringkali orang dalam persimpangan jalan tidak tahu bagaimana
untuk bersikap. Ya. Tidak tahu bagaimana bersikap. Tapi di dalam firman Tuhan Paulus mewakili agar setiap orang percaya tidak hidup dalam persimpangan jalan, melainkan memilih hidup tidak mau diperhamba oleh dosa, yaitu hidup di bawah kasih karunia, ya, dengan mau mentaati pengajaran firman Tuhan. Ya. Jadi ini suatu sangat yang penting bagi kita, bagaimana kita mewaspadai dalam kehidupan ini. Ya, dengan situasi keadaan dunia ini pengaruhnya itu sangat besar. Ya, keadaan yang tidak baik juga ada pengaruhnya, keadaan yang kadang-kadang selalu yang keadaan ada selalu dalam keadaan sesuatu yang gampang itu juga ada pengaruhnya. Ya, itu bisa mengubah ya kehidupan. Ya. Namun ini Rasul Paulus sangat menegaskan bagi kita untuk memilih bagaimana mensikapi keadaan dengan tidak hidup diperhamba oleh dosa. Dan ini perlu sesuatu yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, kita akan melihat suatu contoh, ya, suatu contoh yaitu di dalam 1 Samuel pasal 15. Ya, di mana di situ menerangkan bahwa Tuhan itu memberi perintah kepada Raja Saul ketika sudah ditabiskan menjadi seorang raja lewat seorang hamba Tuhan Samuel, yaitu ketika dia tuh untuk berperang melawan orang Amalek. Diperintahkan untuk menumpas semua orang, laki-laki dan perempuan dan anak-anak dan hewan, baik lembu, domba, hal yang berharga. Ya, itu perintah Tuhan kepada Raja Saul. Ya, dia lakukan, tapi Saul di situ tidak menunjukkan, tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Saul tidak melakukan sepenuhnya apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak membunuh Raja Agag, tidak menumpas semua hewan, yang terpengaruh hal-hal yang perlu penting. Nampaknya sesuatu yang ya yang menyenangkan secara daging. Wah, ada lembu-lembu yang tambun, domba yang tambun. Wah, sesuatu yang menyenangkan. Mengapa harus ditumpas? Ya, mengapa harus ditumpas? Saul begitu mudah sekali berubah setia kepada Tuhan, hanya karena sesuatu yang nampaknya menguntungkan, ya, menyenangkan bagi diri sendiri. Ya. Dia sudah mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar, bukan keturunan raja namun dijadikan raja, namun dengan perintah Tuhan, ya, untuk
berperang melawan orang Amalek, suruh membunuh semua orang, hewan-hewan, karena melihat sesuatu yang nampaknya menguntungkan, menyenangkan bagi diri sendiri. Saul sudah berubah, pikiran sudah berubah, setia kepada Tuhan, menyembunyikan lembu domba yang tambun-tambun, meskipun dengan dalih untuk mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 9 di sini. 1 Samuel 15 ayat 9. Demikian firman, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya. Ini sesuatu contoh. Ya. Ketika orang dihadapkan sesuatu yang nampaknya sesuatu yang menguntungkan, menyenangkan, bisa membuat Saul tidak setia kepada Tuhan, melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita juga melihat contoh pamannya Yudas Iskariot. Dia dipanggil, dipilih Tuhan menjadi rasulnya Tuhan, dipercaya menjadi bendahara. Wah, sesuatu yang sangat luar biasa. Namun kita tahu bagaimana kemudian apa yang dilakukannya. Pikirannya sudah lain. Ya, jauh daripada rencana Tuhan, panggilannya. Dia dengan uang yang dipegangnya menjadi sesuatu yang membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Pikiran sudah serong, bahkan sampai tidak cukup Tuhan Yesus pun dijual. Ya. Dia nampaknya sesuatu yang menyenangkan, tapi ketika Tuhan itu dipermainkan, ketika Tuhan ya dianggap sesuatu yang ya bisa dimanipulasi, akhirnya dampaknya tidak baik kepada Yudas, hanya oleh karena sesuatu yang nampaknya menyenangkan. Ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi bagi Saul seringkali juga terjadi di antara orang-orang percaya. Ini perlu kita pahami, kita waspadai dalam hidup ini. Dimanapun saja berada. Saya sadar kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, apalagi melayani, dikenal banyak orang. Ketika saya bekerja itu benar-benar sudah berpikir ke situ. Ya, di tempat pekerjaan itu banyak pengaruh. Ketika saya waktu di Pemda, teman-teman saya itu kadang-kadang ya sudah jadi orang Kristen, beragama. Tiap hari ya sobonya di tempat hal yang tidak sepantasnya.
kelompok. Ya. Hal yang tidak baik. Itu menjadi suatu waspadaan. Ya. Di tempat pekerjaan lain pun juga demikian. Waktu saya di perusahaan, aduh, kadang-kadang memprihatinkan. Di mana saja berada, itu sesuatu yang Tuhan ingatkan untuk waspada. Sebab sekali kita tidak waspada, akan membuat hidup kita ini nanti akan bisa terjadi seperti yang dialami Saul. Nilai hidup kita terjebak dengan perkara-perkara ini menjadi hancur. Kita tahu bagaimana Saul ketika sudah tidak setia, meskipun bisa berdalih, namun tetap pada akhirnya hancur semuanya. Ya. Jadi contoh-contoh itu bisa menjadi suatu untuk kita tuh bagaimana mewaspada hidup yang sudah dapatkan kasih karunia Allah. Dalam segala hal itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Bisa mempengaruhi. Maka ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, agar kita ini menentukan sikap. Memang risikonya itu tidak mudah. Tantangan itu begitu tidak mudah. Selalu ada, bahkan di depan mata. Paulus pun juga saya percaya dulunya tuh ketika dalam melakukan itu tuh dia tuh orang yang punya pengaruh, punya pendidikan tinggi, saya pikir dia juga kaya dan dia bisa menjadi penjabat. Waduh, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Secara dunia tuh serba ada, tidak pernah kekurangan. Ketika sudah dijamah Tuhan, wah pengaruh dalam pikiran, waduh barang ikut Tuhan begini-begini, itu pertimbangan-pertimbangan. Itu bisa. Tapi Paulus saat ini dalam firman Tuhan yang kita baca ini, mewakili untuk seluruh orang percaya, agar kiranya ya ketika itu dipertegas sekali-kali tidak. Supaya kita memilih hidup tidak mau diperhamba oleh dosa. Tidak mau diperhamba oleh dosa. Kita belajar ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Dia melihat sesuatu yang indah di dalam jemaat di Roma. Bagaimana jemaat di Roma ini menunjukkan sikapnya yang benar-benar punya komitmen yang tinggi terhadap Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam ayat 17 dalam Rom 6 itu. Paulus melihat bagaimana jemaat di Roma. Saya bacakan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati, ya. Sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini membuktikan bahwa jemaat di Roma itu konsisten sekali, ya, komitmen sekali. Tidak ada bedanya dulu hidupnya yang tidak baik diperhamba oleh dosa. Dengan penyembahan berhala dan lain-lain. Namun ketika percaya Yesus punya komitmen. Sehingga ini membuat Rasul Paulus itu bersyukur kepada Tuhan.
ini menjadi jemaat orang percaya, menjadi kebanggaan daripada Rasul Paulus. Kita bisa melihat contoh yang lain, seperti kalau kita melihat Yusuf ketika dia menjadi budak di tempat Potifar. Wah, kepercayaan dari Potifar sangat luar biasa, karena memang Yusuf melakukan sesuatu yang benar-benar menjadi berkat. Dari sikap perilakunya, sikap kerjanya, membuat Potifar memandang benar-benar Yusuf ini disertai Tuhan, sehingga dipercaya oleh tuannya begitu luar biasa. Agum, bahkan seluruh hartanya miliknya itu dipercayakan pada kekuasaan Yusuf. Tidak ada yang lain. Diakui oleh Potifar. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Tapi toh godaan juga datang. Ketika semua tidak ada kecuali hanya istri Potifar. Istri Potifar pun juga sangat mengagumi akan Yusuf. Ini tantangan. Ya, pada umumnya bisa goyah. Kita bisa membayangkan ketika tidak ada yang lain kecuali hanya Yusuf dan istri Potifar diajak perbuatan suatu dosa. Tapi kita tahu bahwa Yusuf itu punya pilihan untuk tetap takut akan Tuhan. Ya, untuk tetap takut akan Tuhan. Dan kalau firman Tuhan dituliskan tentang kisah Yusuf ini, itu benar-benar sesuatu yang diakui kebenarannya, bisa menjadi berkat, kesaksian yang sangat luar biasa. Ya. Jadi Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita tuh ya waktu memang dihadapkan suatu keadaan-keadaan yang nampaknya secara manusia itu menggiurkan, menyenangkan seperti Saul saat itu. Tapi Saul gagal dalam menjaga kasih karunia daripada Allah, hanya karena sesuatu yang sifatnya secara kelihatan menguntungkan, menyenangkan bagi diri sendiri. Ya, seolah-olah kalau sudah begitu seperti tidak ada masalah. Tetapi kaitannya dengan Tuhan, ketika Allah tidak dihargai, itu akan berdampak sesuatu yang membuat Saul hancur hidupnya. Yudas pun juga sedemikian. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat perlu bagi kita sebagai orang yang percaya. Dalam situasi keadaan yang terjadi di negeri kita, dengan adanya pandemi, dampak daripada pandemi virus corona ini, bisa saja terlebih para penjabat, apalagi dengan dana untuk penanganan daripada yaitu dampak daripada virus corona ini sangat besar. Ini bisa membuat para pimpinan-pimpinan daerah itu uang-uang yang dikucurkan itu bisa menjadi sesuatu dapat mempengaruhi kaitannya dengan mau pilkada, memanfaatkannya dana-dana untuk desa, jumlah miliatan, itu menjadi suatu kesempatan.
Ya demikian juga bagi kita sebagai orang percaya pun juga dengan situasi dapat mempengaruhi. Dalam kondisi tidak baik pun juga akan bisa mempengaruhi dalam kehidupan orang percaya. Ya kita harapkan anak-anak Tuhan, lebih juga negeri kita, bagaimana Bapak Presiden selalu terus bekerja, berjuang ya untuk mengatasi ini benar-benar perjuangan yang tidak ringan. Tapi bisa saja orang-orang lain dapat apa yang memanfaatkan untuk cari kesempatan. Ya. Nah, bagi kita sebagai anak Tuhan, ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita ini tetap terus memelihara apa yang Tuhan percayakan bagi kita, tentang kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita. Ya tidak ada yang lain ketika kita terus selalu memohon pimpinan daripada Tuhan. Biar Allah nyatakan kuasanya. Baik untuk negeri kita, meskipun ada orang-orang yang mungkin memanfaatkan, tetapi kita yakin ketika Allah nyatakan kuasanya, ya orang bisa bersenang-senang, tapi pasti ada saatnya harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan untuk itu biar ini menjadi sesuatu peringatan bagi kita, bagaimana kita terus berdoa untuk bangsa dan negara. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan, kira-kiranya dalam situasi yang demikian mereka tetap tahu bagaimana menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, kasih karunia-Nya yang Tuhan nyatakan bagi kita, untuk tidak kita sia-siakan. Biar setiap anak Tuhan tetap komitmen untuk terus tetap ada di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita.